kembali dengan saya Novika Ayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Pancasila 3 Baturno, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rita Handayani. Beliau adalah guru sejarah Indonesia di SMK Pancasila 3 Baturno. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Vika. Ya, apa kabar nih Bu Rita hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Rita, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi supervisi seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Rita lakukan di dalam kelas. Siap. Oke, jadi perlu saya sampaikan pada kegiatan supervisi nanti saya akan mengamati dan mengobservasi pada saat Bu Rita memimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi semacam supervisi begitu ya Bu ya? Baik Bu. Ya, dan tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Rita lakukan. Oke, siap. Oke, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rita sebagai persiapan awal sebelum Bu Rita nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas ya, setidaknya agar Bu Rita lebih siap gitu ya Bu ya, lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid Bu Rita dan tercapai apa yang menjadi capaian pembelajaran yang Bu Rita harapkan. Oke, siap. Oke, berkaitan dengan yang pertama ya Bu ya, berkaitan dengan capaian pembelajaran nih Bu. Apa yang menjadi capaian pembelajaran yang ingin Bu Rita capai terkait dengan materi pembelajaran yang akan Bu Rita sampaikan nantinya? Berdasarkan modul ajar yang saya buat, capaian pembelajaran siswa nanti, siswa itu dapat menganalisis mengenai materi corak kehidupan masa praaksara dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat merepresentasikan hasil analisis dari corak kehidupan masa praaksara tersebut juga dengan kreatif, baik dan benar seperti itu. Oke, baik. Jadi ada dua capaian pembelajaran ya Bu yang ingin Bu Rita capai. Nah sekarang nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Rita analisa dan ingin evaluasi dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, untuk area pengembangannya mungkin itu mencakup dua area gitu. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, yang mana pengetahuan itu nanti penilaiannya mengenai formatif dan sumatif. Kemudian untuk keterampilannya itu nanti mengenai apa? Mereka akan diskusi gitu. Nanti ya kerjasama mereka dalam kelompok, kemudian tanya jawab seperti itu Bu. Oke, baik. Area pengembangan yang akan Bu Rita analisa dan evaluasi adalah pada area pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang akan Bu Rita terapkan dalam tiap tahap pembelajaran di kelas nantinya. Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun pada metode pembelajarannya. Gimana tuh Bu? Baik Bu. Untuk strategi pembelajarannya, nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti memakai PBL, Problem Based Learning. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Oke, baik sekali Bu Rita. Jadi nanti Bu Rita akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin nanti akan Bu Rita membagi siswa menjadi beberapa kelompok ya Bu ya, berdasarkan mungkin dari gaya belajar siswa ya Bu ya. Dan tadi juga dikatakan Bu Rita akan mengaitkannya dengan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional siswa. Bagus sekali. Kemudian Bu Rita akan menggunakan model pembelajaran PBL dan metodenya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Betul begitu Bu Rita? Iya. Oke. Nah sekarang nih bagaimana dengan media pembelajaran Bu? Media pembelajaran apa yang akan Bu Rita pergunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada murid-murid nanti? Untuk media pembelajarannya nanti saya menggunakan PowerPoint yang di dalamnya itu nanti ada video pembelajaran untuk pendamping materinya Bu. Kemudian LKPD itu nanti saya bagikan ke siswa di waktu mereka kelompok. Oh, oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Rita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kemudian tanggal berikut waktunya, dan serta dilaksanakan di kelas berapa Bu Rita nanti. Jadi bisa kita jadikan sebagai kesepakatan jadwal supervisi kita nanti. Untuk harinya mungkin di hari Senin tanggal 11 Bu. Senin 11. Di
kelas 10 TKRB. Nggih, jam 8, sekitar jam 8 pagi. Baik, jadi di pekan depan di kelas 10 TKRB hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 8 gitu ya Bu ya. Oke, hari itu nanti saya akan datang ke kelas Bu Rita untuk melakukan supervisi kelas. Dan saya akan mengamati, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi selama Bu Rita memimpin pembelajaran di dalam kelas bersama murid-murid Ibu. Siap Bu. Iya, oke. Oh ya Bu Rita, nanti setelah Bu Rita selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan bincang-bincang lagi ya Bu ya, tapi terkait dengan percakapan pasca observasi supervisi. Ya, siap Bu. Ya, baik Bu Rita, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang Bu Rita dapatkan dari percakapan pra-observasi kita ini? Dari percakapan ini tadi ya menambah kesiapan dan keyakinan saya dalam menyiapkan strategi, kemudian mematangkan metode pembelajaran, kemudian ya yang jelas saya merasa lebih percaya diri dan yakin seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Rita, lebih yakin dan percaya diri ya Bu ya dalam menyiapkan apapun yang nanti diperlukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu Rita, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan kegiatan pra-observasi supervisi ini. Sampai bertemu di jadwal kegiatan supervisi di pekan depan ya Bu. Siap Bu Vika. Ya, baik demikian percakapan pra-observasi supervisi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas serta percakapan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana Pak kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita berdoa dulu guys sebelum dimulai pelajaran sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Silahkan Mas Ivan dipimpin doanya. Kemudian untuk berikutnya, coba yang di samping kalian mungkin masih ada sampah yang berceceran atau mungkin ada masih sisa-sisa makanan. Ya coba dicek kebersihannya dulu. Sudah, ya? Baik, saya absen dulu. Adi, Alvito, Andika, Ayis, hadir nggih? Ya, masuk semua ya, nihil ya hari ini. Baik, sebelum saya mulai pelajaran untuk hari ini, sebelum saya sampaikan materi berikutnya, materi yang lalu. Kita ulas yang materi yang lalu dulu. Nah, mungkin materi kemarin konsep dasar sejarah. Itu kalian sudah paham semua nggih yang kemarin saya sampaikan. Pun nggih? Baik. Kemudian untuk hari ini materi yang akan kita pelajari itu mengenai corak kehidupan masa pra-aksara. Tapi sebelum itu coba kalian perhatikan dulu gambar yang saya tampilkan ini. Dari gambar ini, coba yang mau menyampaikan pendapat siapa? Ya, Mas Lawrence. Coba. Aktivitasnya apa? Oke. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari gambar tersebut itu apa? Ya. Nah, terus pertanyaan yang 3, terkait dari materi yang kita bahas ini nanti, kaitannya apa dengan materi yang kita bahas hari ini, bagaimana manusia di masa pra-aksara itu dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, baik. Jadi itu nggih untuk sekilas mengenai masa pra-aksara. Pra-aksara, kata pra-aksara itu diambil dari dua
kata. Yang pertama adalah pra, kemudian yang kedua adalah aksara. Nah, pra itu sendiri artinya apa? Sebelum. Pra artinya sebelum, kemudian aksara, ya tulisan. Jadi praaksara itu masa sebelum adanya tulisan. Oke. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya mengenai masa praaksara, corak kehidupan zaman praaksara manusia purba, nanti kita bisa melihat, mempelajari di video pembelajaran ini. Kemudian sekarang silahkan membentuk kelompok. Kelompoknya nanti ada 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu terdiri 5 siswa. Silahkan untuk membentuk kelompok. Oke, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kemudian kalian sudah kelompok, sudah berdiskusi, sudah presentasi, kemudian coba saya ingin melihat siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini. Ya, Mas Ivan coba disimpulkan untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi hari ini mengenai masa praaksara itu yang semula mereka tinggalnya itu masih berpindah-pindah atau nomaden, kemudian ke semi nomaden, dan sampai mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti, sudah tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian untuk peralatannya juga semakin canggih. Seperti itu, nggih? Nggih. Jadi itu untuk materi hari ini. Kemudian saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana keaktifan Anda dalam pembelajaran yang sudah berlangsung? Baik, untuk pelajaran hari ini sudah selesai dan dengan lancar. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan Mas Ivan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Ayu Ardianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Pancasila 3 Batu Rukno, Kabupaten Wonogiri. Senang sekali bisa kembali hadir kali ini dalam agenda percakapan pasca observasi dan masih ditemani oleh Ibu Rita Handayani SPD sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Yang istimewa hari ini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Arumulan dari SPD. Assalamualaikum Bu Arum, Bu Rita, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, Bu Arum, izin saya berbincang dulu dengan Bu Rita ya. Baik Bu Rita, pada percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Rita, bagaimana perasaan Bu Rita terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin? Baik Bu, pada saat Vika melakukan observasi itu jujur gitu, saya itu memang tegang, kemudian canggung karena tidak terbiasa saat memimpin pembelajaran itu diamati, tetapi dengan segala hal untuk pembelajaran saya sudah tersiapkan dengan baik. Nah, dari persepsi kemudian kegiatan inti sampai penutup alhamdulillah berjalan dengan baik dan mudah, itu cepat gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Rita ya. Oke, bisa diceritakan kembali Bu, langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang seperti apa dan area pengembangan apa yang Bu Rita kembangkan pada waktu pembelajaran kemarin? Tahapan-tahapan proses mengajar yang saya lakukan pertama adalah saya menyusun modul ajar, yang mana di dalam modul ajar itu ada strategi, kemudian model dan metode pembelajaran, kemudian saya menyampaikan LKPD, kemudian ada lembar penilaian. Nah, untuk area pengembangannya
Itu seperti yang sudah saya sampaikan waktu praobservasi kemarin gitu. Itu ada area pengembangan pengetahuan, yang mana pengetahuan itu saya penilaiannya di tes formatif. Kemudian untuk apa? Yang satu keterampilannya itu di diskusi dan presentasi. Oke, ya baik. Jadi yang Bu Rita analisa adalah pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu Rita ya. Serta sudah melakukan tahapan-tahapan pembelajaran dengan begitu runtut. Nah, menurut Bu Rita nih, sejauh mana area pengembangan yang Bu Rita sebutkan tadi, apakah sudah bisa berjalan dengan baik dan berhasil dikembangkan di dalam kelas, Bu? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan nilai-nilai murid sesuai dengan rubrik penilaian saya, meskipun masih ada kendala, tetapi untuk capaian pembelajarannya sudah berhasil dengan baik, seperti itu. Jadi menurut Bu Rita, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan mungkin apakah Bu Rita masih menemukan beberapa kendala ataupun kekurangan di dalam kelas gitu ya Bu? Ya, kendala yang saya hadapi ya mungkin seperti guru-guru lain ya Bu. Kendalanya itu ada beberapa siswa yang mereka itu tidak ingin terlibat dalam pembelajaran tersebut. Maksud di sini ya pasif atau kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Rita masih ada beberapa kendala dan kekurangan terkait pada kurang aktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran begitu ya Bu. Nah, menganalisa kendala tersebut nih, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid itu terlihat kurang aktif dalam pembelajaran Bu Rita? Oh ya, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang sangat banyak menjadi kurang maksimal. Kemudian saya kemarin juga baru membagi siswa itu berdasarkan gaya belajar mereka, belum berdasarkan minat mereka. Jadi masih kurang aktif mereka dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu. Jadi menurut Bu Rita, akar masalah kendalanya karena belum maksimal dalam pembagian kelompok ya Bu ya. Pembagian kelompok yang masih dalam gaya belajar gitu ya Bu. Nah, kemudian Ibu, berdasarkan masalah yang sudah Bu Rita temukan ini, kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Rita lakukan ke depannya? Baik, rencana ke depan saya akan menyebarkan angket kepada siswa terkait minat belajar siswa. Kemudian untuk selanjutnya saya gunakan sebagai acuan untuk membagi kelompok selain hanya berdasarkan gaya belajar. Saya pikir hal tersebut akan menambah keaktifan siswa. Seperti itu, Bu. Wah ya, bagus sekali nih rencananya Bu Rita ya. Jadi rencana Bu Rita nanti akan melakukan survei terkait minat dan kesukaan gitu ya Bu ya. Yang menurut Ibu akan membuat siswa itu lebih nyaman dalam belajar gitu. Nah, kira-kira nih kapan Bu Rita akan mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi minat ini kepada murid-murid, dan kira-kira siapa nih yang Bu Rita harapkan untuk bisa membantu rencana Bu Rita akan berjalan? Untuk saat ini kan sudah akhir semester biasa ya Bu. Ya mungkin yang rencana kedepannya di semester genap saya akan memulai pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang saya ajak nanti saya minta bantuan pada guru BK untuk mengetahui minat siswa, seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya rencana Bu Rita nih ya. Baik, terima kasih Bu Rita untuk jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bu Rita rencanakan ini akan berjalan dengan baik dan bisa segera direalisasikan demi kemajuan pembelajaran yang akan Bu Rita lakukan ke depannya. Baik, selanjutnya kesempatan kepada Bu Arum untuk memberikan tanggapan umpan balik terkait dengan proses jalannya percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Rita. Silakan Bu Arum. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita dan Bu Rita yang sudah mengalokasi waktunya ya pada pagi yang cerah ini, agak mendung. Oke, baik. Untuk pembelajaran yang sudah berlangsung saya amati sudah baik ya. Dan panjenengan ketika diobservasi oleh Bu Vika tadi rasanya agak gimana gitu ya, karena memang tidak terbiasa diobservasi. Tapi kalau iya betul. Tapi kalau untuk supervisi akademik di internal STM juga berjalan ya, SMK ini berjalan ya. Artinya sistematikanya bagaimana kalau di SMK ini? Kalau di SMK sih biasanya dari pengawas ya yang langsung. Jadi uji petik aja. Iya, biasanya yang dikumpulkan itu modul ajar, RPP dan sebagainya, hanya dicek-cek kelengkapannya saja. Tapi kalau untuk masuk ke kelas mungkin masih kurang. Oh begitu ya, jadi belum ada tim yang memang khusus dibentuk untuk supervisi semua guru. Iya. Oh betul. Gitu ya, ya baik. Iya. Oke, saya melihat sudah bagus dan semoga praktik baik, dalam arti begini.
kadang kita nggak bisa melihat bolong-bolongnya kita ya. Iya. Yang bisa melihat itu memang orang lain. Dan saya kira ketika kegiatan supervisi akademik ini dilaksanakan tidak untuk menilai, tetapi untuk membangun, untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran. Begitu Ibu. Itu masukan dari saya. Cukup baru? Cukup. Terima kasih sekali Bu Arum untuk umpan balik dan tanggapan-tanggapan serta motivasi dan apresiasi untuk kegiatan kita hari ini. Baik, akhirnya selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik, dimulai dengan percakapan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi kelas, dan ditutup dengan percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Arum Wulandari yang sudah berkenan hadir untuk membersamai kami hari ini di sini, dan juga kepada Bu Rita Handayani yang sudah bersedia untuk tergabung dalam kegiatan supervisi akademik ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.